Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Nugraha Santika Permana dengan NIM 2022-31017 dari kelas mata kuliah Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan judul Analisis Strategi Fungsi Respon berdasarkan NIST Cyber Security Framework pada kasus serangan ransomware ke Pusat Data Nasional 2024. Baik, yang pertama terdapat introduction. NIST Cyber Security Framework atau CSF adalah panduan dari National Institute of Standards and Technology atau NIST Amerika Serikat yang membantu organisasi dalam mengelola dan merespons risiko keamanan cyber secara sistematis. Framework ini memiliki 5 fungsi utama yaitu identify, protect, detect, respond, dan recover. Dalam presentasi ini, fokus saya diarahkan pada fungsi respon, yaitu bagaimana organisasi merespon insiden cyber ini dengan cepat dan efektif. Studi kasus yang diangkat adalah serangan ransomware Lockbit 3.0 Brainkeeper terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS, yang menyebabkan lumpuhnya berbagai layanan publik penting, termasuk layanan imigrasi. Insiden ini menjadi sorotan nasional dan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan respon keamanan cyber di Indonesia. Baik, pada fungsi respon terdapat 5 poin penting, yaitu yang pertama, di sini ada respon planning dan communication. Response planning di sini kronologinya itu pada 17 Juni 2024, serangan ransomware Lockbit 3.0 melanda PDNS di Surabaya, menyebabkan gangguan serius pada layanan pemerintah pusat dan daerah. Minimnya prosedur respons yang jelas mengakibatkan proses pemulihan yang sangat lambat dan memperburuk situasi. Solusi pada NIST yaitu serangan Lockbit 3.0 membuat PDNS lumpuh karena tidak adanya rencana respons yang terdokumentasi. Sesuai NIST, setiap organisasi wajib memiliki insiden response plan yang diuji secara berkala dan dilengkapi dengan panduan tanggap darurat khusus, terutama untuk layanan vital. Kemudian yang kedua ada communications. Pada 20 Juni 2024, Kominfo mengonfirmasi serangan ransomware. Namun pengumuman awal tidak mencakup rincian teknis yang memadai, menyebabkan kebingungannya di media sosial dan spekulasi publik yang tidak terkendali. Adapun solusinya yaitu komunikasi awal pemerintah tidak transparan dan minim teknis, sehingga memicu spekulasi publik. NIST menekankan pentingnya rencana komunikasi insiden yang jelas, dengan juru bicara terlatih, dan keterlibatan seluruh stakeholder agar informasi tetap akurat dan terkendali. Kemudian yang ketiga, analisis. Serangan ransomware dimulai setelah Windows Defender dinonaktifkan pada 17 Juni 2024. Namun tidak ada laporan forensik yang cukup untuk memahami bagaimana malware berhasil masuk. Adapun solusi dari NIST yaitu tidak ada laporan forensik lengkap mengenai cara ransomware masuk ke sistem. NIST menyarankan analisis akar masalah secara mendalam, pelibatan tim ahli eksternal, dan penyimpanan bukti digital secara aman untuk mendukung investigasi dan pencegahan lanjutan. Kemudian yang ketiga, mitigations. Beberapa layanan berhasil dialihkan ke sistem cadangan manual. Namun banyak data yang tidak dapat dipulihkan dengan cepat karena keterbatasan sistem backup yang ada. Solusinya itu banyak data sulit dipulihkan karena sistem cadangan terbatas. Menurut NIST, organisasi harus punya backup otomatis yang terenkripsi, disimpan di lokasi terpisah, dan diuji rutin, serta rencana pemulihan bencana yang siap dijalankan kapan saja. Kemudian terakhir, improvements. Pemerintah segera mengalihkan beberapa layanan ke backup dan melakukan pemulihan sistem. Namun, ketergantungan pada cadangan manual menunjukkan kekurangan dalam kebijakan mitigasi otomatis. Solusinya yaitu selain insiden dilakukan evaluasi menyeluruh dan peningkatan sistem. NIST mendorong adanya review pasca insiden yang sistematis, revisi kebijakan berdasarkan pelajaran insiden, serta penguatan budaya keamanan melalui pelatihan berkelanjutan. Adapun kesimpulannya yaitu kasus serangan ransomware Lockbit 3.0 terhadap PDNS menunjukkan pentingnya kesiapan dalam merespon insiden cyber. Mengacu pada kerangka kerja NIST CSF, respons yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang jelas, analisis teknis mendalam, mitigasi yang andal, serta perbaikan keberlanjutan. Tanpa itu semua, pemulihan bisa terlambat dan kepercayaan publik pun menurun. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.